Yesus Kristus. Puji syukur buat Tuhan kita Yesus Kristus hingga pada hari ini Minggu 17 Mei tahun 2020 kita bisa kembali beribadah walaupun tetap di dalam rumah kita masing-masing. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, baiklah kita akan mempersiapkan diri dan hati kita masuk ibadah dengan bersama-sama mengangkat pujian kita dari nyanyian NKB nomor 3, bait pertama dan bait yang kedua, Terpujilah Allah. Go!
pengaku di hadapan-Mu atas segala dosa yang kami lakukan dalam kehidupan kami dari masa lalu. Kami percaya Tuhan tidak membalas kami menurut kesalahan kami. Sebagaimana Bapa mengasihi anaknya, demikian juga Tuhan telah mengasihi kami, sampai menyuruh anak-Mu yang tunggal turun ke dalam dunia ini, supaya oleh kasih-Nya kami memperoleh keselamatan dan kehidupan yang kekal. Kami telah dipanggil dan ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Kiranya Roh Kudus-Mu menguatkan iman percaya kami, dan selama kami hidup boleh memperlakukan hukum kasih-Mu selaku jawab kami atas kasih-Mu yang menyelamatkan. Oleh dari dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dalam Yesaya 41 ayat yang ke-13 merupakan petunjuk baru bagi kita. Sebab aku ini Tuhan Allah-Mu, memegang tangan kanan-Mu dan berkata kepadamu, jangan takut, akulah yang menolong engkau. Kita akan menyambut pengakuan dosa dan petunjuk hidup baru tadi dengan mengangkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 27, bait pertama dan bait yang kedua, meski tak layak diriku. Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Perjanjian Baru dari Yohanes 14 ayat 15 sampai ayat 21. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Bapa, sebab pada saat ini Engkau tetap memelihara kami, Engkau tetap memberikan kami kekuatan. Dan pada saat ini ya Bapa, kami datang ke tempat ini untuk beribadah, walaupun dalam suasana distancing ya Bapa, karena pandemi corona yang melanda bumi Indonesia bahkan seluruh dunia. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Bapa, karena Engkau tetap memelihara kami. Dalam ibadah live streaming minggu ini, kami mengucap syukur dan terima kasih. Dan pada saat ini ya Bapa, apabila sebentar lagi kami akan membaca firman Tuhan, biarlah Tuhan menuntun kami, Tuhan mengurapi kami, juga mengurapi Bapak Pendeta yang akan menyampaikan khotbahnya pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu
dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup, dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yang berbahagia ialah bagi kita semua yang mendengarkan serta memelihara firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengar pemberitaan firman Tuhan, kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 57, bait pertama dan bait yang kedua. Yesus, lihat umat-Mu. Sampai kita kepada pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita merendahkan diri kita bersatu di dalam doa. Sungguh Tuhan, kami bersyukuri atas kasih kemurahan yang telah Tuhan nyatakan bagi kehidupan kami sepanjang minggu yang boleh kami lewati. Kesempatan yang indah Kau berikan bagi kami kembali pada saat ini untuk memuji memuliakan nama-Mu. Karena di dalam kami ya Tuhan, ketika firman-Mu ditaburkan bagi kami untuk boleh menjadi kekuatan bagi iman percaya kami. Kami telah menyediakan hati kami yang paling subur, taburkanlah firman-Mu di atasnya, sehingga firman-Mu bertumbuh, berbuah, dan menjadi berkat bagi setiap kami dan orang lain di sekitar kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam. Selamat pagi, ucapan syukur kita naikkan kepada Tuhan atas kasih kemurahan-Nya yang memberikan kepada kita kekuatan, kesehatan, serta umur panjang bagi kita. Walaupun pada saat ini kita mengetahui dunia sedang dilanda pandemi COVID-19, tak terkecuali negara kita Indonesia dan khususnya kota kita Palangkaraya yang sudah diterapkan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Pemerintah menghimbau warga Indonesia agar jaga jarak dulu, juga diam di rumah untuk meredam penyebaran virus ini. Termasuk kita sebagai warga gereja saat ini dilarang untuk tidak melaksanakan kebaktian di rumah gereja dulu. Tetapi hal itu tidak menyurutkan iman percaya kita untuk menghalangi kita untuk bersekutu, memuji, dan
Tuhan pada hari Minggu ini. Walaupun kita hanya melalui kebaktian online secara langsung atau live streaming, tapi kiranya ini menjadi berkat bagi kehidupan kita semua. Firman Tuhan pada hari ini, Yohanes 14 ayat yang ke-15 sampai ke-21 telah kita baca dan dengarkan bersama-sama. Saya akan mengambil sebuah tema, mengasihi Tuhan dengan sungguh. Saya akan membacakan kembali ayat emas kita, ayat yang ke-21 dari Yohanes 14 ini. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita pasti sudah sering mendengarkan bahwa Tuhan mengasihi kita. Namun sebaliknya, apakah kita juga sudah mengasihi Tuhan? Tentu kalau ini ditanyakan kepada kita, akan berbagai jawaban yang akan timbul. Banyak di antara kita yang berpikir, kalau kita sudah berdoa, kalau kita sudah ke gereja, kalau kita sudah ikut persekutuan doa, menjadi penyandang dana untuk gereja, dan berada di wadah kegiatan rohani yang lainnya, berarti kita sudah mengasihi Tuhan. Benarkah ini sudah menjadi bukti atau ukuran bahwa kita mengasihi Tuhan? Bila kita melakukan semuanya itu sebatas aktivitas secara lahiriah saja. Ternyata tidak, saudara-saudara. Itu semua bukan sebuah bukti yang mutlak kalau kita mengasihi Tuhan. Ada orang yang mengasihi Tuhan ketika dia bersuka cita, ketika dia senang, tapi gilirannya dia dilanda kesusahan, hidupnya banyak pergumulan, mulai dia lupa kembali kepada Tuhan. Di saat punya uang yang banyak, ia mungkin tidak mencuri, tapi ketika dia diperhadapkan dengan masalah ekonomi, terlibat dengan ekonomi, dia menjadi pencuri atau menjadi koruptor. Yesus mengatakan bahwa apa bila orang mengasihinya adalah orang yang melakukan firman-Nya. Berarti di sini Tuhan ingin agar kita mengasihinya, yaitu dengan cara melakukan firman-Nya. Karena ada banyak petunjuk dalam kitab suci bagaimana kita bisa melakukan firman Tuhan. Salah satunya kalau kita melihat dalam Markus 10 ayat yang ke-30 dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Saudara-saudara, sampai 4 kali kata segenap. Apa artinya ini? Segenap menempatkan kepada kita bahwa Tuhan adalah skala prioritas yang utama dalam kehidupan kita. Berarti kita menjadikan Tuhan sebagai subjek satu-satunya. Tidak ada yang boleh kita kasih lebih daripada Tuhan. Tuhan adalah yang utama dan nomor satu dalam segala hal. Tidak ada siapapun atau apapun yang dapat menggeser posisi Tuhan dalam kehidupan kita. Inilah yang disebut dengan mengasihi Tuhan dengan sungguh. Namun saudara-saudara, seringkali yang terjadi, kita mencintai uang atau harta lebih daripada Tuhan. Kita mencintai pekerjaan kita lebih daripada Tuhan. Kita mencintai waktu-waktu kita yang banyak tersita untuk perkara-perkara duniawi daripada untuk bersekutu, memuji, mencari kehendak Tuhan, hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi saudara-saudara, kalau kita melihat bagaimana Daud dalam Mazmur 84 ayat yang ke-11, mari kita simak apa yang dikatakan oleh Daud dalam Mazmur 84 ayat yang ke-11. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik.
Saudara-saudara, kesaksian Daud ini mengingatkan kepada kita, mengasihi Tuhan berarti memberikan segenap keberadaan hidup kita untuk dikuasai dan dipimpin oleh Roh Tuhan. Artinya kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan dalam keseharian kita. Kita hanya memikirkan kehendaknya, kita taat melakukan firman-Nya, kita memegang teguh janji-janjinya yang tidak pernah salah, dan kita rela dididik, rela dibentuk oleh Tuhan. Maka kita tidak masuk kategori sebagai orang yang mengasihi Tuhan jika kita tidak hidup dalam ketekunan dan ketaatan. Yohanes 14 ayat yang ke-23 dan 24 mengatakan, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak akan menuruti firman-Ku. Untuk itu saudara-saudara, jadilah pelaku firman. Sebab bukan orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang ada di surga. Tetap sehat, tetap semangat. Selamat pagi, salam. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita merendahkan diri kita masuk dalam sobat kita. Terima kasih Tuhan, firman-Mu pada hari ini mengingatkan kepada kami untuk kami mengasihi Tuhan dengan sungguh dalam kehidupan kami. Firman mengajarkan kepada kami untuk selalu tekun, taat, dan setia melakukan firman-Mu itu dalam kehidupan kami dari lepas hari. Bapa yang senantiasa membimbing dan memimpin dalam perjalanan hidup kami, yang melimpahi kami dengan anugerah-Mu, dengan segala berkat-Mu dalam kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan, Engkau tahu akan keberadaan kami di tengah pandemi COVID-19 yang terjadi dari bangsa dan negara kami. Biarlah semuanya ini cepat berlalu ya Tuhan. Berkati tenaga medis, para dokter sebagai garda ke depan, mereka yang juga senantiasa boleh menjadi saluran berkat bagi Tuhan, sehingga mereka dipakai senantiasa dalam kehidupan. Begitu punya Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja Tuhan. Walaupun kami harus beribadah di rumah kami masing-masing, tapi mampukan kepada kami ya Tuhan untuk tetap setia taat kepada Tuhan dan selalu berdoa menyerahkan hidup kami hanya kepada Tuhan. Kami berdoa untuk setiap keluarga kami, Engkau senantiasa menuntun menyertai kami, dijauhkan kami dari mara bahaya, godaan rencana dan kuasa-kuasa bukan berasal daripada Tuhan. Begitu pun ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang bertambah usia dalam pernikahan mereka, supaya mereka tetap menjaga keharmonisannya. Mereka yang bertambah usia dalam umur mereka, supaya mereka tetap memuji memuliakan nama Tuhan dengan rasa syukur yang begitu luar biasa, karena Tuhan telah menuntun memberkati mereka selama 1 tahun yang boleh mereka lalui. Kami juga berdoa untuk generasi kami yang pada saat ini dalam meraih cita-cita dan pengharapan mereka, supaya mereka dituntun dan disertai oleh Tuhan, supaya mereka boleh senantiasa sukses dalam kehidupan mereka masing-masing. Seluruh doa kami menaikkan dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang ada kesempatan buat kita untuk menyerahkan persembahan syukur kita. Bagi Bapak Ibu jemaat yang beribadah di rumah dapat mengumpulkan persembahannya secara mandiri, dimasukkan dalam amplop dan diserahkan kepada bendahara majelis. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai nas pengantar untuk persembahan kita, saya akan membacakan dari 2 Korintus 8 ayat yang ke-12 yang berbunyi demikian. Sebab jika kamu rela memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu.
Sebelum persembahan kita kumpulkan, mari kita berdoa. Pujian hormat hanya bagi-Mu ya Tuhan. Dalam kasih penyertaan Tuhan kami selamat dan beroleh hidup. Karena berkat Tuhan kami memperoleh rezeki kehidupan. Tolonglah kami terus menghitung berkat-berkat-Mu, agar jiwa, hati, dan mulut kami penuh dengan ungkapan syukur. Tolonglah kami agar dapat menyerahkan persembahan syukur kami dan taat serta dengan sukacita. Berkati persembahan kami ya Tuhan, agar dapat dipergunakan untuk keperluan perluasan kerajaan-Mu di dunia. Amin. Untuk mengiringi persembahan kita akan angkat pujian kita dari nyanyian Betapa Hatiku Berterima Kasih. Sidang Jemaat yang undang untuk bangkit berdiri, mari kita bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat untuk mengikrarkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, hidup sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Kasih karunia menyertai saudara orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih yang tidak binasa. Selidiki batinku dan hatiku.